Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Zainul Islah dengan NIM 0074. Di sini saya akan memaparkan hasil proyek IoT yang mampu mengatasi permasalahan sehari-hari yang sering muncul, yaitu kurangnya informasi kondisi lingkungan seperti suhu dan kelembapan ruangan. Langsung saja kita masuk ke proyeknya. Di sini kita udah ada tampilan kode dan komponen-komponennya, yaitu kita ada ESP32 dan DHT22. Terus di sini ada pin DHT1 nyalur ke ESP3V3, kemudian pin 2 DHT22 itu datanya dikirim ke ESP22 dan pin 4 pada DHT22 GND ke GND. Terus kita di sini udah punya kodenya. Yang pertama itu ada library yang digunakan. Di sini kita menggunakan include wifi.h, include pubsubclient.h, terus include dhtesp.h. Nah, library ini digunakan untuk menghubungkan ESP32 ke jaringan WiFi, terus mengirim dan menerima data menggunakan protokol MQTT dan membaca data suhu dan kelembapan dari sensor DHT22. Terus selanjutnya di sini ada deklarasi pin dan objek sensor. Nah, bagian ini itu untuk menentukan pin data sensor DHT22, terus objek sensornya untuk membaca suhu dan kelembapan. Selanjutnya ada konfigurasi WiFi. Konfigurasi WiFi ini digunakan untuk mengatur SSID WiFi pada simulator walkway, terus menentukan alamat broker MQTT yang digunakan untuk komunikasi data juga. Nah, di sini MQTT servernya itu broker.hivemq.com. Terus selanjutnya ada objek WiFi dan MQTT. Pada bagian kode ini digunakan dua objek utama, yaitu WiFi client dan PubSub client. Objek WiFi client berfungsi sebagai media koneksi jaringan, sedangkan PubSub client digunakan untuk menangani komunikasi data menggunakan protokol MQTT. Selanjutnya, variabel last MSG ini digunakan untuk mencatat waktu terakhir pengiriman data. Nah, variabel ini itu berperan penting dalam mengatur interval pengiriman data agar tidak dilakukan secara terus-menerus. Terus selanjutnya itu ada MSG buffer size. Nah, kode ini digunakan untuk menentukan ukuran buffer pesan MQTT sehingga data yang dikirim maupun diterima dapat dikelola dengan aman. Terus selanjutnya ada variabel time dan home. Nah, variabel time dan home ini digunakan untuk menyimpan nilai suhu dan kelembapan yang dibaca dari sensor. Sementara variabel value itu disiapkan sebagai variabel tambahan untuk pengelola data jika diperlukan. Terus selanjutnya ada fungsi setup WiFi. Fungsi setup WiFi ini bertugas untuk menghubungkan ESP32 ke jaringan WiFi, yang mana program akan terus mencoba menghubungkan hingga ESP32 berhasil terhubung. Kemudian setelah terhubung, alamat IP akan ditampilkan pada serial monitor. Nah, seperti ini. Di sini WiFi sudah terkoneksi dan ini alamat IP-nya sudah
ditampilkan di serial monitor. Nah, fungsi ini juga itu memastikan bahwa perangkat memiliki koneksi jaringan sebelum mengirim data ke broker MQTT. Selanjutnya ada callback MQTT. Nah, fungsi dari kode callback MQTT ini digunakan untuk menerima pesan MQTT dari broker. Saat SP32 menerima pesan, itu pesan akan ditampilkan pada serial monitor. Nah, seperti ini. Jika pesan bernilai 1, maka LED internal akan menyala. Namun jika pesan selain 1, maka LED akan mati. Nah, fungsi callback ini juga itu memungkinkan komunikasi dua arah, yaitu publish dan subscribe. Selanjutnya ada fungsi reconnect. Kode fungsi ini itu yaitu menghubungkan ulang ESP32 ke broker MQTT jika koneksi terputus. Terus ini membuat klien ID acak juga. Secara acak itu untuk menghindari konflik dengan perangkat lain. Kemudian yang bagian ini itu kodenya berfungsi untuk melakukan publish pesan awal dan subscribe ke topik MQTT. Selanjutnya ada fungsi setup. Fungsi setup ini dijalankan satu kali saat ESP32 pertama kali menyala. Nah, dengan tugas itu mengatur pin LED sebagai output, kemudian mengaktifkan komunikasi serial, menghubungkan ESP32 ke Wi-Fi, mengatur server MQTT dan callback, dan menginisialisasi sensor DHT22. Nah, di sini jika koneksi MQTT terputus, maka akan menghubungkan ulang sampai benar-benar terhubung. Kemudian selanjutnya ada fungsi looping. Nah, fungsi looping ini dijalankan secara terus-menerus guna untuk memastikan koneksi MQTT tetap aktif, kemudian membaca data suhu dan kelembapan setiap 2 detik, dan mengirimkan data suhu ke topik ini. Mengirimkan data suhu ke topik yang bagian ini itu mengirimkan data suhu ke topik. Kemudian yang bawahnya itu mengirimkan data kelembapan atau humidity ke topik. Nah, seperti ini kode yang sudah berjalan itu merupakan temperaturnya 24, sedangkan humidity-nya 40. Ini ya. Terus kita lanjut di Node-RED. Pada gambar ini itu menunjukkan alur pemantauan suhu dan kelembapan secara real time menggunakan Node-RED. Data berasal dari perangkat IoT yang mengirimkan informasi melalui jaringan internet menggunakan protokol MQTT. Nah, pada bagian atas ini itu data kelembapan atau humidity diterima dari topik UAS IoT. Ini UAS IoT, UAS IoT humidity. Terus data tersebut akan ditampilkan dalam 2 bentuk, yaitu sebagai teks pada panel debug dan
sebagai humidity. Nah, pada yang bagian humidity ini akan ditampilkan sebagai indikator visual sehingga nilai kelembapan mudah dipahami. Kemudian pada bagian bawah ini ada data suhu atau temperatur yang diterima dari topik UAS IoT atau temperatur. Ini bagian ini. Nah, data suhu tersebut ditampilkan dalam bentuk teks dan grafik, sehingga perubahan suhu dapat dipantau secara langsung. Nah, ini merupakan workflow-nya, dan ini merupakan hasil dari UI-nya. Nah, di sini kita sudah punya gambaran hasil dari humidity dan temperatur. Humidity-nya 40 dan temperaturnya 24. Di sini humidity ini secara real time ya, ini 40 dan ini merupakan temperaturnya 24. Berhubung ini suhu dan temperaturnya, suhu dan kelembapannya stabil, maka ini cuma diam. Namun jika kita memaksa untuk merubah, maka akan ikut bergerak. Misalkan seperti ini. Kita paksa 81. Misalkan di sini kita sudah punya Node-RED dashboardnya. Nah, tampilnya begini. Pada gambar ini sudah muncul data outputnya, yaitu humidity 42,5 dan temperaturnya yaitu ini 24. Pada grafis ini mengapa lurus? Karena temperaturnya stabil. Dan humidity-nya ini kenapa diam? Karena humidity-nya juga stabil. Namun jika kita paksa dirubah, maka ini akan mengikuti. Misal humidity-nya kita ganti ke 63. Maka ketika sistemnya update, nanti di Node-RED dashboard-nya akan mengikuti update juga. Nah, ini sudah update ya. Nah, ini akan update juga, humidity-nya jadi 63,5. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.